Selamat malam pemirsa, pimpinan media grup Surya Paloh menilai satu ironi sedang terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang berdaulat sepenuhnya di bidang politik, belum berdikari di bidang ekonomi dan masih mencari-cari jati diri. Surya Paloh menyatakan hal ini dalam orasinya yang disampaikan di hadapan Sivitas Akademika Universitas Budi Luhur Senin pagi. Mahasiswa Fakultas Komunikasi Universitas Budi Luhur mengajak bangsa Indonesia, khususnya para pemuda, untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme di tengah-tengah era globalisasi. Ajakan ini tercermin dari tema seminar yang diselenggarakan dalam rangka Communication Days, yaitu globalisasi, pemuda, dan identitas bangsa. Communication Days merupakan salah satu acara insan akademis mahasiswa ilmu komunikasi yang berbasis pendidikan, pengetahuan, dan hiburan. Pimpinan media grup Surya Paloh yang menyampaikan orasi ilmiah pada pembukaan Communication Days menilai ajakan membangkitkan kembali semangat nasionalisme sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Sebagai ilustrasi, Surya Paloh yang juga Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat mengutip inti salah satu pidato Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno. Dalam pidatonya yang diberi judul Trisakti, Bung Karno menyatakan, sebagai bangsa merdeka, bangsa Indonesia harus berdaulat sepenuhnya di bidang politik, berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri, di bidang ekonomi dan berkepribadian budaya Indonesia. Apa yang terjadi setelah 66 tahun usia kemerdekaan Indonesia? Dalam pandangan Surya Paloh, bangsa Indonesia belum berdaulat sepenuhnya di bidang politik. Kita belum berdaulat sepenuhnya di bidang politik. Itu yang harus terus-menerus kita perjuangkan. Sepanjang bangsa ini masih memiliki ketergantungan yang begitu besar dengan pihak-pihak lain, bangsa-bangsa lain. Bukan atas dasar kesetaraan yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Dengan utang pinjaman yang begitu luar biasa dari waktu ke waktu yang tetap bertambah. Utang-utang luar negeri kita. Itu memberitahukan secara jelas yang harus kita yakinin, kita belum berdaulat sepenuhnya di bidang politik. Di bidang ekonomi, Indonesia juga belum berdiri di atas kaki sendiri. Kondisi ini ditandai dengan ketergantungan Indonesia pada impor, termasuk impor bahan pangan. Ketika kamu, para kaum muda Indonesia, makan bersama orang tuamu, makan pagi, makan siang, makan malam, garam yang kamu milikin di meja makan itu 80%-nya adalah diimpor dari luar negeri. Garam, gulamu diimpor dari luar negeri, berasmu diimpor dari luar negeri, dagingmu diimpor dari luar negeri, kentangmu pun diimpor dari luar negeri. Penutupnya buah-buahanmu pun diimpor dari luar negeri. Sebahagian besar makanan yang tersaji itu, tepung terigumu pun diimpor dari luar negeri. Mau makan Indomie, itu hasil impor. Kue-kuemu impor. Jadi artinya kita belum berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi. Tentang kepribadian budaya Indonesia, Surya Paloh mengatakan cita-cita ini juga belum menjadi kenyataan. Dari hari ke hari saya melihat sebuah potret sosial bangsa kita ini. Bangsa yang mulai gamang terhadap dirinya sendiri. Kita mulai mencari identitas diri kita. Kita mulai mencari apakah kultur budaya bangsa kita itu sudah cocok dengan apa yang kita miliki saat ini. Atau kita perlu mengadopsi sebuah sistem budaya yang datang dari luar. Kita mengalami satu proses erosi nasionalisme. Kegamangan di antara kita.
Lihatlah petanda-petanda penting, anak-anakku para mahasiswa. Semangat kegotong royongan, semangat penghargaan yang muda kepada yang tua, semangat kasih sayang yang tua pada yang muda, sudah kita mulai lihat sebagai barang yang luxuries dalam kehidupan keseharian kita. Kita mulai berhadapan dengan potret baru bangsa kita, bukan bangsa yang lebih santun, sopan, penuh dengan semangat kerjasama, kegotong royongan, tapi berubah menjadi bangsa yang amuk, mudah marah, egoistik, dan tidak bisa memberikan rasa toleransi sedikit pun pada kepentingan yang lebih besar di negeri ini. Ini tentunya bukan kepribadian Indonesia yang sesungguhnya. Surya Paloh menilai potret bangsa Indonesia saat ini adalah suatu ironi. Hal ini karena Indonesia memiliki segala-galanya untuk bisa menjadi bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan mewarisi nilai-nilai budaya yang penuh dengan kearifan, yang bisa dikembangkan menjadi kepribadian Indonesia. Tim Liputan, Metro TV.